Pemirsa Hasanah, semua orang beriman kelak pada akhirnya semuanya akan masuk surga. Ada yang langsung masuk surga karena amalnya lebih banyak dari keburukannya. Ada pula yang masuk neraka dahulu, lalu diangkat dan dimasukkan ke surga. Karena amal buruknya lebih banyak dari amal solehnya. Orang-orang yang menjadi musuh Allah Azza wa Jalla digiring ke neraka dengan cara yang mengerikan. Wajah mereka hitam pekat, matanya melotot, mulutnya dikunci. Itulah kondisi orang-orang kafir ketika digiring menuju neraka. Lalu, seperti apakah umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, tapi keburukannya lebih banyak dari amal solehnya yang masuk neraka? Apakah mereka juga digiring seperti orang-orang kafir? Atau samakah perlakuannya dengan umat Nabi lain yang ahli maksiat? Umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW yang banyak maksiat dan maksiatnya melampaui kebaikannya memang dimasukkan juga ke dalam neraka. Juga digiring ke neraka, akan tetapi perlakuannya berbeda. Bahkan perlakuan umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka cukup mengherankan malaikat penjaga neraka sendiri. Dalam sebuah riwayat, Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada ayahandanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu?" Beliau menjawab, "Para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan wajahnya tetap putih, tidak hitam. Maka mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci. Mereka juga tidak digandengkan dengan setan. Rantai dan belenggunya tidak diletakkan di atas mereka." Fatimah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umatmu?" Beliau menjawab, "Adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya. Sedangkan perempuan akan dipegang gulungan rambutnya dan ubun-ubunnya. Maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubannya, lalu dituntun ke neraka." Ia terus menjerit-jerit, "Aduh, masa mudaku! Aduh, kelemahanku!" Banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya, kemudian dituntun ke neraka. Mereka menjerit-jerit, "Aduh, rasa maluku! Aduh, kerusakan tutupku!" Sehingga umatku itu sampai di tempat malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umatku, "Siapa mereka? Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggu di lehernya." Malaikat yang membawa menjawab, "Kami diperintahkan mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini." Malaikat Malik lalu bertanya kepada mereka, "Wahai orang yang celaka, siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan pelaku maksiat dan dosa besar yang belum bertobat hingga meninggalnya, inilah yang dikatakan Imam Al-Muzani sebagai orang-orang dari ahli tauhid yang akan dikeluarkan Allah dari neraka. Wallahu a'lam. Tahu zikir? Minimal zikir yang 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 subhanallah, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dengan catatan zikir itu baca dengan sebaik-baiknya. Biasa ada yang berzikir cepat, tidak jelas, seperti makan pisang goreng panas. Sunnah, 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 sunnah. Apa artinya itu sunnah, sunnah, sunnah? Sunnah, na, 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 na. Pak Nas, saya bos. Saya biasa heran. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 10 dia sudah sampai. Saya bilang saja, sunnah, 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 sunnah. Apa artinya itu? Perjelas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbaiki ya. Sekali melakukan kebaikan maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah enaknya kalau ada tasbih begini, Pak. Nah, saya ini tasbihku begini. Coba lihat. Begitu saya pegang begini, otomatis mulutku ingat Allah. Coba kita pegang begini, langsung itu mulut tak. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih begini langsung dah bilang jalan kote 2, onde-onde 4, barongko 5. Nah, sudah itu apalagi kita istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu, Ustaz. Yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Terlalu panjang, Ustaz. Yang paling pendek saja pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Nah, sudah. Sudah istighfar, apalagi etika dan tata caranya mengangkat kedua belah tangan. Bagaimana posisinya? Kanan kiri rapat. Dan dia berada di depan wajah. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan, Pak. Nah. Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh. Tapi yang sunnah, kanan kiri rapat, pas di depan wajah. Seperti ini. Nah, itulah berdoa. Sudah itu, mulailah berdoa. Yang berikutnya, adabnya salawat kepada Nabi. Tahu jaki salawat toh? Nah, boleh kita berdoa begini sebelum berdoa. Angkat tangan, sudah berzikir, angkat tangan, lalu kita bersalawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ulang-ulang itu salawat kepada Nabi. Atau bilang saja, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat sebanyak-banyaknya. Karena kalau ibu tidak salawat, awal dan akhir doa, maka doanya tidak akan sampai. Doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka passwordnya, kuncinya, pembukanya doa adalah salawat. Wajar kita berdoa puluhan tahun, tidak dikabulkan Allah. Salah satu sebabnya karena kita tidak bersalawat kepada Nabi. Sudah, maka mulai ada berikutnya, sunnah berikutnya, mendoakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa orang yang berjasa dalam hidup kita? Tak bisa dinafikan adalah kedua orang tua. Maka berdoa sebelum minta apa yang kita inginkan. Maka doakan dulu ibu bapak kita dengan doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu dulu. Setelah itu baru kita minta apa yang kita mau. Dengan sunnah mengulang-ulang apa yang kita inginkan. Pemirsa sana, nafsu perut banyak yang tidak tahan terhadap godaannya. Tidak sabar melihat makanan dan minuman lezat, banyak yang tergoda sehingga mengabaikan ketentuan agama dalam memperoleh makanan dan minuman. Demi makan dan minum, orang bertengkar, berkolusi, korupsi, merampok, mencopet, dan masih banyak lagi usaha manusia yang kotor untuk memenuhi isi perutnya. Oleh karenanya, lapar adalah cobaan besar bagi manusia. Cobaan dilewatinya dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah. Maka Allah akan bangga kepada manusia tersebut. Bahkan Allah akan memberi derajat-derajat yang tinggi di dunia, apalagi di akhirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikat dengan yang sedikit makannya dan minumnya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah kepada hambaku, aku telah mencobanya dengan makanan dan minuman di dunia. Lalu ia sabar dan meninggalkan makanan dan minuman itu. Saksikanlah hai malaikatku, tidaklah satu makan yang ia tinggalkannya melainkan aku menggantinya dengan derajat-derajat di surga. Hadis riwayat Ibnu Adi. Inilah yang bisa kita tangkap
mengapa Islam memposisikan ibadah menahan lapar atau puasa pada posisi yang tinggi. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat mulia lebih senang dengan lapar. Keadaan Nabi yang selalu memilih lapar selalu dikenang istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Aku mengenangkan masa lamaku dahulu. Aku tidak pernah kenyang. Dan bila aku ingin menangis, aku menangis sepuas-puasnya. Aku bertanya, mengapa begitu, wahai Ummul Mukminin? Aisyah menjawab, aku teringat keadaan di mana Rasulullah telah meninggalkan dunia ini. Demi Allah, tidak pernah beliau kenyang dari roti atau daging 2 kali sehari. Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi menggamblangkan bagaimana Nabi dan para sahabat telah adil dalam membagi hak-hak fisik dan jiwa. Ada setidaknya 30 hadis yang membuat kita harus mengkaji ulang, sehingga kita merasa malu melihat kehidupan kita hari ini yang cenderung timpang dalam memperlakukan kebutuhan fisik dan jiwa. Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya meriwayatkan pengalaman yang tiada duanya dalam sejarah umat manusia. Nabi dan para sahabat telah berhasil menjadi pelaku utama dalam menaklukkan syahiyah atau selera makan dan minum demi menjalankan misi dakwahnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa keluarga Nabi tak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut sepanjang hidupnya. Bahkan pernah dalam 3 bulan dapur rumah Nabi tak terlihat ngebul. Artinya, dalam rentang masa 3 bulan itu, keluarga Nabi tidak memasak makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu, Nabi dan keluarganya hanya menyantap aswadain atau air dan kurma. Selama 3 bulan itu, para tetangga dari golongan Ansor sering datang mengirim makanan dan susu untuk keluarga Nabi. Pada suatu malam, Nabi merasakan lapar yang amat sangat hingga memaksa beliau keluar rumah. Di luar, beliau bertemu Abu Bakar dan Umar yang rupanya keduanya pun dilanda rasa lapar yang menyiksa. Perjalanan malam mereka bertiga terhenti di rumah Abu Haisam bin At-Taihan. Betapa bahagianya Abu Haisam kedatangan 3 orang yang bersahabat dalam naungan keikhlasan cinta kata Allah SWT itu. Jamuan malam yang dihidangkan membuat ketiga manusia pilihan ini kenyang dan puas. Namun yang terjadi selanjutnya adalah Nabi berkata kepada 2 sahabat terkasihnya itu, yakinlah kalian akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Dia berikan malam ini. Banyak orang menilai apa yang dilakukan Rasulullah tersebut karena memang beliau tidak punya apa-apa. Kisah-kisah tentang laparnya Rasul atau para sahabatnya dipahami dalam konteks kondisi pada masa itu yang memang sulit sehingga mereka terbiasa lapar. Ini tidak benar. Sebab andai saja Rasulullah SAW menginginkan, beliau pernah ditawari emas sebesar gunung Uhud, bahkan mahar beliau ketika menikah dengan Khadijah. Para sahabat seperti Abu Bakar pernah berinfak 8.000 dirham atau setara. Kemudian Umar bin Khattab pernah juga menginfakkan setengah hartanya. Artinya, mereka lapar bukan sekedar karena kekurangan apa yang dimakan, tapi ada begitu banyak nilai dan pelajaran yang ingin disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Kini kita pun menyadari dunia dipusingkan oleh berbagai penyakit yang penyebabnya karena kelebihan makan. Wallahu a'lam.